Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan tugas dan kerja kita, bahkan dalam pelayanan kita. Kita bersyukur di kesempatan ini kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk datang, untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Dan di saat ini kita akan dituntun lewat pembacaan MTBJ tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022, minggu Advent yang ketiga. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, membaca MTPJ, kita mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih kepadamu atas berkat penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalankan tugas dan pekerjaan kami Tuhan, kami yakin Engkau yang telah berpengapa sehingga kami diberkati lewat pekerjaan kami. Bahkan Tuhan, lewat pelayanan kami juga Engkau berkati. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca Alkitab dan kami akan membaca MTPJ. Kiranya Engkau beri hikmat bagi kami, bagi para pemirsa, bagi para pendengar. Kiranya Engkau berikan hikmat akal budi agar ketika firman Tuhan dibacakan, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Inilah doa kami Tuhan, sertailah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dalam merupakan penjabaran trilogi pembangunan jemaat, dan tema bulanan Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dengan tema mingguan, persiapkan hati, sambutlah Tuhan Yesus. Marilah kita membaca bersama-sama Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah ya, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuat tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membaca dalam alasan untuk pemilihan tema. Dari tahun ke tahun, ketika berada di minggu-minggu Advent,
atau dalam bahasa Latin Adventus atau kedatangan. Aktivitas sosial umat Kristiani dalam menyambut hari Natal Yesus Kristus meningkat dan kesibukan terarah untuk membuat perayaan hari Natal itu meriah. Bahkan di mana pandemi COVID-19 pun hal ini nampak. Hal-hal yang sifatnya non-esensial, yang tidak mendasar atau tidak hakiki, yaitu persiapan materi terlalu menjadi fokus utama, seperti pengadaan pernak-pernik untuk menghiasi rumah dan ruangan gereja, menyediakan konsumsi, busana untuk dikenakan, kado Natal untuk dibagikan, dan sebagainya. Semua itu mengurus uang yang tidak sedikit, sehingga hal yang justru sangat esensial, yaitu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, seringkali tidak diperhatikan atau diabaikan. Pemahaman Minggu Advent kadang menjadi kabur. Akhirnya banyak orang tak dapat lagi menikmati indahnya Natal, apalagi menyelami dan menghayati substansinya. Padahal Minggu Advent itu merupakan momen yang sangat berharga untuk berefleksi tentang kasih Allah dan mengevaluasi kehidupan guna meningkatkan keimanan. Figur yang mau disambut bukanlah sembarang figur, melainkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sambutan ini sangat fundamental dan penting. Hal ini harus diberi perhatian agar kesibukan-kesibukan jelang Natal itu jangan sampai menutupi persiapan diri. Minggu-minggu Advent adalah kesempatan untuk memahami kembali makna Natal. Sesungguhnya diikuti pembaharuan kehidupan, membersihkan hati dan pikiran, serta tidak terus terjebak pada rutinitas seremonial Natal semata. Sikap seperti itu adalah bentuk nyata dari kesiapan guna menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali sebagai Hakim Agung. Dengan demikian, minggu-minggu Advent menjadi momen untuk tidak saja mempersiapkan eksistensi hidup dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus melalui perayaan kelahirannya atau Natal, tetapi juga menyambut kedatangannya kembali. Untuk itu, perenungan minggu ini akan dituntun oleh tema Persiapkan Hati, Sambutlah Tuhan Yesus. Pembahasan tematis dalam urutan Alkitab Perjanjian Baru, kitab Injil Markus ada pada urutan kedua dan merupakan Injil tersingkat di antara kitab Injil lainnya. Menurut para ahli, kitab Injil Markus ini adalah Injil yang tertua atau Injil yang pertama ditulis, yang isinya sangat sederhana dan dramatis, dan berbagai penuntun sebagai kesaksian di masa awal kekristenan, yaitu antara lain sebagai kesaksian di masa awal kekristenan, yaitu antara lain Papias, Irenaeus, Clement dari Alexandria, Origen, juga Jerome mengatakan bahwa kitab Injil ini ditulis oleh Markus yang memuat tentang kehidupan Yesus apa adanya, dengan tidak melupakan dimensi keilahiannya, bahwa Yesus sejatinya bukan manusia biasa. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan senantiasa membuat manusia tercengang oleh kata dan perbuatannya. Yesus juga dijelaskan oleh Markus sebagai pembuatnya
Yesus juga dijelaskan oleh Markus sebagai pribadi yang sangat dekat dengan manusia dan penuh belas kasih. Waktu penulisan kitab ini di sekitar tahun 55 sampai 65 Masehi, dan pada tahun 60-an Masehi ketika orang percaya diperlakukan dengan kejam oleh masyarakat, banyak yang disiksa, bahkan dibunuh di bawah kekuasaan Kaisar Nero, sehingga penulisan Injil ini dimaksudkan untuk memperkuat keimanan orang percaya non-Yahudi untuk tetap setia hidup dalam pertobatan. Markus memulai berita sukacita mengenai Yesus Kristus, Anak Allah, dengan melihat jauh ke belakang pada nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Ia tidak memulai dengan kisah kelahiran Yesus ataupun mengenai Yohanes Pembaptis, tapi yang diangkatnya adalah apa yang tertulis dalam kitab Maleakhi dan kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dalam Markus 1:2. Kalimat ini adalah kutipan dari Maleakhi 3 ayat 1. Kata utusan di sini menunjuk pada Yohanes Pembaptis, di mana tradisi nubuatan para nabi sedang digenapi. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Markus 1 ayat 3. Kalimat ini adalah kutipan dari Yesaya 40 ayat 3 yang menunjukkan suatu hal yang sangat penting, yaitu persiapan secara fisik untuk suatu kunjungan kerajaan, yakni kedatangan Yesus Kristus. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah guna mempersiapkan manusia agar menyambut kedatangan Yesus dengan baik. Cara yang dilakukannya adalah menyerukan atau merubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak mencintai dosa tetapi hidup dalam kebenaran, dan dibaptis sebagai suatu tanda pertobatan yang melambangkan pembersihan dari semua kekotoran hidup oleh dosa agar mendapat pengampunan. Seruannya sungguh tajam dan tegas dan berdampak sangat luar biasa. Banyak orang menjadi insaf akan dosanya dan memberi diri dibaptis. Di ayat 5, Markus mengedepankan kehidupan Yohanes yang sangat sederhana. Itu dapat dilihat dari apa yang dimakannya maupun yang dikonsumsinya di ayat 6. Dia tidak dipusingkan oleh hal-hal lahiriah yang sifatnya material. Baginya berita kedatangan Yesus dan persiapan hati untuk menyambutnya lebih penting daripada hal-hal materi. Ia menggerakkan orang-orang pada saat itu untuk memfokus pada Yesus yang lebih tinggi dan mulia serta berkuasa. Inilah yang membuat Yohanes biasa itu dalam ayat 7, kualitas baptisan yang dilakukannya pun lebih merendah dari baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di ayat 8, Yohanes menegaskan pembaptisannya dengan air sebagai sarana untuk pertobatan, tetapi baptisan Yesus dengan Roh Kudus untuk penebusan, membersihkan kehidupan seseorang demi keselamatan dan hidup kekal. Dan makna dan implikasi firman. Yang pertama, minggu-minggu Advent ini sesungguhnya adalah undangan untuk bertobat, dan pertobatan itu adalah undangan untuk bertobat, dan pertobatan itu adalah langkah hidup yang benar guna menyambut kedatangan Tuhan. Itulah esensi dari seruan Yohanes Pembaptis yang mesti diutamakan
dan dilakukan. Bertobat merupakan suatu tindakan merubah kehidupan, membersihkan hati dan pikiran. Seruan Yohanes Pembaptis itu patut didengar dan ditindaklanjuti dalam kehidupan yang menghadirkan sikap dan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama orang lain. Kedua, belajar dari sikap Yohanes Pembaptis yang tidak dipusingkan oleh hal-hal lahiriah yang sifatnya material, berupa pakaian dan makanan. Namun fokus pada Yesus sungguh memberi pesan yang mendalam pada kita dalam menyambut Natalnya dan kedatangannya kembali, bahwa sesungguhnya persiapan hati untuk menyambutnya itulah yang utama, sehingga kita dapat terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak terlalu mendasar. Dan ketiga, Yohanes Pembaptis benar-benar memberikan kita teladan tentang kerendahan hati, sebagaimana perkataannya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, di ayat 7. Suatu gambaran tentang pribadi yang sungguh-sungguh merendahkan hati dan menjunjung tinggi Dia yang akan datang, yaitu Yesus Sang Mesias. Perkataannya itu mendorong kita untuk senantiasa menyadari betapa pentingnya kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati dapat menunjukkan penghargaan dan penghormatan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati dan selalu memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita boleh memahami dan selalu hidup di dalam kesederhanaan. Amin. Demikian untuk pembacaan MTPJ, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hikmat yang Engkau telah berikan bagi kami, baik kami yang membacakan dan baik yang mendengarkan. Kiranya berkat yang melimpah Engkau anugerahkan bagi kami. Kiranya Engkau berikan kepada kami pengertian, agar ketika kami menjalani kehidupan kami selalu melakukan hal dan sifat kerendahan hati kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam mempersiapkan menyambut kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Inilah doa dan syukur kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.